Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Praktikum Pajak 2, Web 4 yang membahas PPh 22, 23, dan PPh Final 4 ayat 2. Nah, khusus untuk video kali ini kita bakal membahas mengenai PPh Final 4 ayat 2. Oke, langsung aja kita lihat ke definisinya. Nah, teman-teman bisa baca definisi dari PPh Final 4 ayat 2. Intinya, PPh final ini adalah pajak yang setelah dipotong atau dipungut itu selesai. Jadi nggak bisa dijadiin pengurang untuk perhitungan pajak penghasilan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke objek dan tarif PPh final 4 ayat 2. Ada bunga deposito, tarifnya itu 20%. Kemudian ada bunga simpanan yang dibayarkan koperasi itu 10%. Hadiah undian, yaitu tarifnya 25%. Kemudian sewa tanah atau bangunan itu tarifnya 10%. Dan terakhir ada bunga obligasi, tarifnya 10%. Nah, aku mau nge-highlight yang bunga obligasi ini sih, teman-teman. Karena sebelumnya itu tarifnya itu sebesar 15%, tapi karena ada PP nomor 91 tahun 2001, itu tarifnya turun. Jadi yang asalnya 15% jadi 10%. Nah, selanjutnya di sini juga ada tarif PPh final 4 ayat 2 buat jasa konstruksi. Buat jasa konstruksi ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap perencanaan dan pengawasan. Nah, di sini teman-teman harus analisis nih. Di tahap perencanaan dan pengawasan ini, apakah si penyedia jasanya itu punya kualifikasi usaha atau enggak? Kalau misalkan dia punya kualifikasi usaha, berarti tarifnya 4%. Kalau nggak punya, berarti tarifnya 6%. Kemudian di tahap pelaksanaan, teman-teman analisis lagi nih, apakah kualifikasinya itu adalah kualifikasi usaha kecil, ataukah dia nggak punya kualifikasi, atau bahkan selain yang dua ini. Misalkan selain yang dua ini tuh, dia punya kualifikasi usaha besar. Kalau misalkan kualifikasi usaha kecil, itu tarifnya 2%. Kalau nggak punya itu berarti dia tarifnya 4%. Sementara kalau yang selain dua ini dikenakan tarif 3%. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soalnya nih. Jadi ceritanya di sini ada Jaehyun yang menyewakan rumah miliknya kepada Haechan senilai 120 juta. Yang ditanyain PPh 4 ayat 2, kemudian siapa pihak pemotong dan siapa yang dipotongnya. Oke, langsung aja kita masuk ke jawabannya. Untuk sewa tanah dan bangunan ya, termasuknya karena dia kan si Jaehyun ini menyewakan rumah. Jadi masuknya ke sewa tanah dan bangunan. DPP-nya itu sebesar 120 juta. Nah, perhitungannya yaitu tarif sewa tanah dan bangunan itu kan tadi 10%, dikali sama DPP-nya. DPP-nya 120 juta, jadi PPh terutang 4 ayat 2-nya itu yaitu 12 juta. Kemudian, siapa pihak pemotong dan siapa pihak dipotong. Teman-teman ingat lagi nih, pihak pemotong itu adalah pihak yang bayar atau yang ngasih uang. Di sini kan yang mau nyewanya kan si Hechan, berarti otomatis Hechan harus bayar ke Jaehyun kan. Berarti pihak pemotongnya adalah Hechan, karena dia yang bayar sewa. Nah, pihak yang dipotong itu pihak yang nerima uangnya. Yang nerima uangnya siapa nih? Yang dapat uang. Yang dapat uangnya itu Jaehyun kan. Berarti pihak yang dipotongnya itu si Jaehyun. Tuh. Kemudian kita langsung masuk ke jurnal umumnya. Ini buat si Hechan sebagai pemotong. Ketika dia mau melakukan pembayaran, dia harus mendebitkan sewa dibayar di muka sebesar 132 juta. Kemudian PPh finalnya yaitu 12 juta dan cash-nya itu sebesar 120 juta. Kemudian ketika menyetorkan pajaknya, dia harus mendebitkan PPh final 4 ayat 2 yang terutang tadi to cash sebesar 12 juta. Nah, kemudian dari sisi Jaehyun, ketika dia menerima pembayaran, berarti dia harus mendebitkan cash sebesar 120 juta, kemudian mendebitkan PPh final 4 ayat 2-nya sebesar 12 juta,
Dan terakhir mengkreditkan pendapatan sewa sebesar 132 juta. Oke. Nah, ini ada tambahan nih teman-teman. Ini ada peraturan pajak untuk dividen sebelum sama setelah disahkan UU Cipta Kerja. Yang pertama itu ada PT Badan Dalam Negeri kepemilikannya kurang atau lebih atau sama dengan 25%. Kalau lebih atau sama dengan 25%, sebelum adanya UU Cipta Kerja itu nggak kena PPh. Setelahnya juga sama nggak kena PPh. Nah, yang kedua nih yang ada perbedaannya, yaitu ketika kepemilikannya kurang dari 25%. Sebelum adanya UU Cipta Kerja itu dikenai PPh tarif normal, yaitu PPh yang ada di 23. PPh 23 tarifnya itu sebesar 15% dulunya. Tapi setelah adanya UU Cipta Kerja itu dia jadi nggak dikenai sama PPh. Kemudian untuk PPOP dalam negeri nih, awalnya itu kena PPh final 10%. Setelah adanya UU Cipta Kerja juga sama, dikenai PPh final 10%, tapi ada kecualinya nih. Dikecualikan untuk investasi jangka waktu tertentu, itu dia nggak akan kena PPh. Dan yang terakhir itu adalah yang diterima dari luar negeri. Sebelumnya itu dia menggunakan tarif pasal 17 yang kita tahu, yang 0 sampai 50 juta 5% dan seterusnya. Nah, sekarang itu dia nggak kena PPh, tapi ada syaratnya. Syaratnya dua ini, yaitu dividen dari luar negeri setelah pajak yang diterima oleh PP dari BUT luar negeri, sama yang kedua itu untuk mendukung kegiatan usaha lain. Oke, sekian penjelasan dari PPh Final 4 ayat 2. Terima kasih.